litanala mahabbatallahi wa ridhah. Yang di bawahnya tadi. Kenapa disuruh Allah, disuruh oleh si guru ini kepada muridnya, hendaklah engkau mencintai, memuliakan, yaitu dengan jalan melaksanakan kebaikan-kebaikan sebagai tanda cinta kepada Tuhan. Maka begitu pula lah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituliskan di dalam kitab ini. Perintah dari Allah, wajib mencintai Nabi Muhammad. Dan keuntungannya litanala mahabbatallah, supaya engkau mencapai cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mencintai Nabi Muhammad dan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keuntungannya hidup di dunia, mendapat cinta Allah, dan di akhirat nanti mendapat cinta Allah. Orang-orang yang mendapat cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Kembalinya nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke akhirat, di akhirat itu mendapat ridha Allah dan kenyamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian jalan-jalannya cinta kepada Nabi Muhammad itu apa? Supaya mencapai atau mendapat ridha dan kecintaan Allah. Bagaimana caranya? Ke atas lagi, ada nomornya, nomor 2 itu ke paling ujung barisannya. Fattabi'hu fi siratihi, maka hendaklah engkau ikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana naik ke atasnya lagi sedikit. Fil akhlaqi wal adabi, di dalam urusan akhlak dan adab, baik akhlak atau adab secara zahiriyah ataupun secara hati nurani. Nah itu kita ambil contoh bagaimana sih supaya hati kita itu dapat beradab, dapat berakhlak kepada Rasulullah, kepada Allah yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Contohnya adalah ketika kita waktu sekolah SD dahulu, bagaimana tata cara kita kepada guru kita. Misal guru waktu dulu menyuruh menyapu atau bersih-bersih, ya, lalu kita laksanakan dengan perasaan hati, itu ngarannya ada. Dengan perasaan hati, takut apabila melanggar suruhan guru ini, kalau gurunya marah. Melaksanakan itu supaya yang dikehendaki kita sebagai murid, supaya guru senang, supaya hati guru senang dengan kita. Itu keuntungan yang luar biasa kita dapat di waktu SD dulu. Bagaimana keuntungan ini yang didapat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Misal contoh di dalam melaksanakan perintah Allah, sembahyang, puasa, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ya. Di dalam pelaksanaan itu hati kita seolah-olah dilihat dan diperhatikan oleh Allah, seolah-olah dilihat dan diperhatikan oleh Nabi Muhammad.
Beranikah kita melakukan sesuatu larangan Allah karena hati rasa dilihat dan diperhatikan oleh Allah dan Rasulnya? Sudah jelas kita tidak berani. Ya. Kemudian apabila kita tahu bahwa Rasul dan Allah dan Rasulnya memperhatikan dan melihat kepada kita, mesti kita ingin memberikan hati ini, memberikan sesuatu pekerjaan yang terbaik dan disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Itulah yang namanya akhlak di dalam hati. Jadi ada lagi walaupun anggota zahirnya itu bekerja sebagaimana yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, hati pun tetap bekerja sebagaimana diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Contoh tadi ya, sewaktu kita waktu sekolah dulu dengan guru si pengajar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan pertolongannya kepada kita semua, sehingga anggota zahiriyah dan hati kita dimudahkan oleh Allah untuk masuknya kecintaan Allah dan keridhaan Allah dan Rasulnya di dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat nantinya. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita mendapat keampunan dari Allah. Begitu juga dosa kedua orang tua kita, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Dan mudah-mudahan kita semua nantinya dimatikan oleh Allah dalam keadaan beriman, yaitu mati husnul khatimah bijahin nabi wa alin nabi wa bisiri surati al-fatihah.